teman-teman belajar. Saat ini kita akan melanjutkan proses belajar kita dari beberapa kali tatap muka yang kita lakukan. Saat ini saya akan menerangkan tentang sahnya suatu perjanjian. Jadi suatu perjanjian itu sebetulnya ada syarat agar dapat dikatakan bahwa perjanjian tadi itu sah. Teman-teman, perjanjian ini harus sah agar bisa dituntutkan prestasinya di suatu hari nanti. Jadi kalau minggu lalu mungkin teman-teman masih ingat atau bisa diulang lagi rekaman ini terkait dengan seseorang itu bisa dituntut atau digugat karena dia tidak memberikan prestasi yang diberikan. Jadi pada saat prestasi yang tidak diberikan itu bisa ada 4 hal kan kemarin yang kita pelajari. Jadi yang pertama adanya kesalahan barang yang dikirim, misalnya kan ada kesalahan yang prestasi yang diberikan, ada juga tidak tepat, ada kekeliruan, ada juga tentang waktu yang diberikan juga tidak tepat, lalu juga melakukan apa yang seharusnya tidak diperkenankan dan sebagainya. Ada 4 hal yang bisa kalian nanti bisa lihat di dalam PowerPoint yang saya berikan ataupun bisa dilihat di materi-materi yang sudah saya unggah yang perlu Anda download itu. Tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah ada persetujuan kehendak dari kedua belah pihak. Jadi ada pihak pertama dengan pihak kedua. Tidak mungkin Anda melakukan perjanjian dengan diri sendiri. Kalau Anda melakukan perjanjian dengan sendiri itu namanya pernyataan. Berarti Anda menyatakan kepada diri Anda sendiri. Jadi perjanjian itu harus ada minimal 2 pihak. Ingat ya, minimal 2 pihak terkait dengan adanya perjanjian itu. Lalu yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat perjanjian tadi. Lalu yang ketiga, ada objek yang diperjanjikan atau suatu hal yang diperjanjikan yang perlu dituangkan di dalam nota perjanjian tadi. Dan yang keempat, adanya perjanjian yang tidak melanggar undang-undang yang harus Anda buat. Saya akan terangkan satu persatu ya. Saya akan terangkan satu persatu dari 4 item ini. Pada saat kita melihat adanya kesepakatan dari dua belah pihak tadi, persetujuan itu harus bebas dari sebuah tekanan, bebas dari adanya paksaan, kekhilafan ataupun adanya penipuan. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sini adanya, kalau paksaan di dalam bahasa Belandanya itu adalah dwang. Kalau kekhilafan itu bahasa Belandanya adalah dwaling. Kalau penipuan adalah bedrog. Jadi dalam 3 hal ini, kalau dari salah satu pihak ini memiliki kekhilafan, contohnya saya harusnya melakukan perjanjian dengan Bapak Junaidi. Ternyata kakak beradik 3-tiganya namanya Junaidi semua. Cuman yang pertama misalnya Junaidi Arifin, yang kedua Junaidi Ahmad, yang ketiga Junaidi Ilham. Dari 3 Junaidi, Bapak Junaidi ini, saya harusnya ke Bapak Junaidi Arifin, tapi ternyata dengan Bapak Junaidi Ilham lah saya melakukan perjanjian. Di situ adanya kekhilafan. Nah, di dalam sebuah perjanjian itu akan ada akibat hukumnya kalau kita salah melakukan perjanjian. Demikian juga kalau misalnya dari perjanjian itu ada penipuan, unsur yang salah dalam hatinya seseorang itu untuk melakukan perjanjian itu ada penipuan. Misalnya saya sudah tahu bahwa pada saat saya melakukan perjanjian ini Anda tidak akan jelas melihat apa yang kita perjanjikan. Jadi saya pasti akan menipu Anda, begitu kan? Saya akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kelemahan Anda atau kekhilafan Anda. Itu namanya perjanjian tadi sudah tidak sah. Kenapa? Karena ada unsur kesepakatan tadi ternodai oleh salah satu hal. Karena salah satu kekhilafan, ataukah karena penipuan, atau juga karena adanya paksaan. Misalnya kalau paksaan, saya meminta Anda menandatangani suatu perjanjian di mana Anda menyerahkan rumah itu 1 kali 24 jam. Kalau tidak, saya akan membuat diri Anda jelek. Otomatis mau tidak mau itu adalah sifatnya adalah paksaan. Itu tidak boleh. Jadi di dalam suatu perjanjian, untuk agar syaratnya sah, para pihak ini harus bebas dari berbagai macam hal itu. Ada 3 hal ya, kekhilafan, paksaan, satunya lagi penipuan. Tidak boleh ada hal itu.
Kita lanjutkan lagi, itu poin pertama. Lalu poin kedua, adanya kecakapan. Yang disebut dengan kecakapan adalah salah satu pihak itu harus memahami bahwa pihak yang lain sebagai pihak yang sebagai subjek hukum dalam satu perjanjian itu semuanya sah, artinya dia tidak di bawah umur. Tidak di bawah umur ini artinya sudah berumur 21 tahun. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang umurnya masih 17 tahun, 18, 19, 20. Anda belum sah untuk melakukan sebuah perjanjian. Jadi, tapi kalau misalnya janjian mau ke pergi ke mall mungkin boleh ya. Tapi duduk jangan deh, di rumah saja, belum saatnya. Atau nanti kalau sudah masuk ke sekolah, ke kuliah, kita masuk ke kampus, Anda bisa janjian pergi ke kantin sama-sama misalnya begitu. Nah, itu perjanjian tetapi tidak memiliki aspek hukum. Itu perjanjian biasa. Artinya kita melakukan perjanjian yang informal. Lalu untuk bicara tentang sebuah kecakapan, selain orang itu harus di atas 21 tahun atau dianggap dewasa, ada juga beberapa orang yang dianggap ada di bawah pengampuan. Jadi di bawah pengampuan itu artinya atau perwalian di sini tidak memiliki dianggap tidak memiliki kecakapan di dalam bidang hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Contohnya begini, seseorang anak atau seorang yang umurnya udah 21 tahun ini, tetapi dia memiliki kecacatan. Kecacatan di sini misalnya dia tidak bisa berpikir normal seperti orang yang umurnya 21 tahun. Mungkin ada di bawah pengaruh obat misalnya kan. Orang yang di bawah pengaruh obat masih di anestesi ataupun dalam kondisi yang nge-fly begitu kan, suruh tanda tangan perjanjian, tidak boleh. Pada saat hal itu diketahui, maka perjanjian nanti dapat dibatalkan. Ini perempuan yang sudah menikah itu juga di bawah pengampuan. Kenapa? Karena dianggap bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah harus diketahui oleh suami. Jadi itu yang disebut dengan di bawah pengampuan. Oke, jadi di bawah sebuah kecakapan ada dua hal ya. Yang pertama adalah dianggap dewasa, yang kedua tidak di bawah pengampuan. Bisa dipahami ya, ada dua hal untuk kecakapan. Sekarang kita masuk poin ketiga. Poin ketiga itu masuk kepada objek perjanjian. Nah, kita masuk kepada poin ketiga dari syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi ada objek yang harus diperjanjikan. Karena dari objek inilah nanti ada prestasi yang harus diberikan oleh kedua belah pihak. Nah, objek yang harus jelas ini yang harus dimasukkan. Jangan Anda sudah bagus ini perjanjian itu ada subjek hukumnya, namanya ada, identitasnya ada, tidak di bawah umur, tidak ada paksaan, sudah dianggap dewasa juga, sudah minta izin suami juga kalau dia perempuan yang bersuami atau berkeluarga, lalu juga tidak ada unsur-unsur yang poin pertama dan kedua yang dilanggar, tetapi objeknya lupa dimasukkan. Tentu tidak bisa. Objek itu harus jelas. Misalnya kalau melakukan perjanjian sewa menyewa sebuah rumah, alamat rumah tempat yang akan disewa itu harus tertulis secara jelas. Alamatnya di mana, nomor berapa, uang sebagai sewa menyewanya itu berapa lama uang itu harus dibayar, kalau itu jual beli itu tunai atau kredit, kalau kredit itu atau diangsur itu berapa lama harus tertulis, apakah itu per bulan, per minggu, tanggalnya pun itu yang harus tertulis. Artinya objek perjanjian antara kedua belah pihak ini harus jelas dan harus saling diketahui dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau dianggap bahwa inti dari sebuah perjanjian ada di objeknya, betul. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah perjanjian itu, misalnya perjanjian itu mencantumkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari yang dilakukan. Misalnya begini, saya membeli sebuah mobil, saya mau mobilnya itu kosongan saja. Harus saya tulis di situ, harus dicantumkan di situ. Saya tidak mau ada audio sistemnya, saya tidak mau ada AC-nya, saya tidak mau ada ban cadangan dan lain sebagainya. Itu pun harus masuk. Saya mau yang harganya yang paling murah yang saya bisa, misalnya seperti itu. Itu yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh, tidak harus dimasukkan di dalam perjanjian. Itu
Itu yang disebut dengan objek perjanjian. Jadi prestasi atau kewajiban antara satu dengan yang lain dari kita sebagai para pihak ini harus dimasukkan. Jangan sampai lupa ya tentang itu. Lalu poin keempat. Poin keempat ini kepada ada suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi objek yang diperjanjikan tadi tidak bertentangan dengan undang-undang. Tujuan adanya perjanjian tadi juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Saya kasih contoh ya. Karena begini, ada 3 hal sebetulnya dalam suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada juga yang ada di draft yang saya kirim ke Anda ya, nanti tinggal Anda buka sendiri. Juga yang pertama adalah adanya tujuan. Yang kedua, apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak ini juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan isi dalam perjanjian pun juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, sehingga undang-undang itu secara syaratnya sah. Jadi contohnya begini, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kita melakukan jual beli, tetapi jual belinya itu adalah jual beli organ tubuh, boleh tidak? Tentu tidak boleh. Karena jual beli organ tubuh itu diatur, tidak boleh dilakukan jual beli organ tubuh, karena itu termasuk dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ada yang harus teman-teman lihat di dalam sebuah perjanjian itu, sekiranya itu melanggar undang-undang, maka suatu saat nanti kalau Anda meminta prestasi, misalnya kedua belah pihak ini antara saya dengan Anda ya, Anda meminta prestasinya saya atau kewajiban yang harus saya berikan kepada Anda itu ke pengadilan karena Pak Bu Retno ini tidak memenuhi prestasi yang harusnya diberikan, itu tidak bisa kalau itu Anda melanggar aturan undang-undang tentang objek, tentang tujuannya ataupun tentang apa yang diatur dalam perjanjian itu melanggar undang-undang. Contohnya juga selain ini ada berita ya beberapa saat yang lalu sih, misalnya saat di DKI Jakarta waktu itu ada di berita, ada di Kompas kalau tidak salah, ada seorang mucikari melakukan perjanjian dengan anak asuhnya. Mungkin teman-teman udah tahu ya mucikari itu apa. Nah, perjanjian itu dia akan menyerahkan sebagian uangnya hasil layanan. Dia harus menyetorkan sekian rupiah dan seterusnya untuk dia sewa rumah dan selama dia tinggal di situ. Buat orang yang tidak mengerti hukum, mungkin dia merasa dia terikat dengan perjanjian itu. Tetapi Anda sekarang juga sudah mengerti hukum, artinya pada saat ada perjanjian di luar aturan hukum, aturan undang-undang yang berlaku, maka perjanjian tadi tidak dapat diberlakukan. Kayak gitu. Itu yang harus dipahami. Jadi ada 4 ya syarat sahnya suatu perjanjian, jangan dilupakan. Jadi yang pertama tadi adanya kedua belah pihak, minimal 2 pihak atau ada kesepakatan dari para pihak tadi. Lalu yang kedua adanya kecakapan dari para pihak. Yang ketiga adanya objek yang diperjanjikan. Lalu yang keempat ada suatu sebab yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi semua item ini ada sub namanya ya, sub poinnya. Jangan Anda lupakan sub poinnya walaupun saya terangkan masing-masing ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kuis pada saat membahas tentang syarat-syarat suatu perjanjian.